Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, hari ini pembelajaran kita masih berhubungan dengan penentuan nilai optimum, yaitu menentukan nilai maksimum atau minimum. Tapi Ibu akan kembali menjelaskan tentang metode garis selidik. Nah, untuk menentukan nilai optimum dengan metode garis selidik yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tentukan model matematika dari masalah program linear yang akan kita selesaikan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Nah, jadi kita harus tahu dahulu model matematika dari suatu permasalahan dalam soal itu. Nah, jadi kalau dalam soal itu diberikan suatu soal cerita, kita buat model matematikanya. Kalau soalnya sudah berbentuk diketahui suatu fungsi objektifnya dan sistem pertidaksamaannya, maka langsung saja diselesaikan. Kemudian gambar pertidaksamaan dan tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, jadi dicari titik potongnya untuk menggambarnya, untuk menggambar garisnya, dan tentukan arsirannya, arah arsirannya, kemudian tentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian buat garis selidik AX ditambah BY sama dengan K sesuai dengan fungsi objektif Fx, Y sama dengan AX ditambah BY. Nah, jadi membuat garis selidik itu sesuai dengan fungsi objektif yang diketahui. Kalau persamaan pada fungsi objektifnya AX ditambah BY, maka garis selidiknya juga AX ditambah BY. Dengan K ini adalah konstanta, yaitu bisa berupa perkalian A kali B atau KPK-nya. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai maksimum, geser garis selidik secara sejajar ke arah kanan atau titik paling jauh pada daerah himpunan penyelesaian. Kemudian untuk mendapatkan nilai minimum, geser garis selidik secara sejajar ke arah kiri atau titik paling dekat pada daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, contohnya nilai maksimum dari Fx, Y sama dengan 2x ditambah 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 3x ditambah y kurang dari sama dengan 15, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita jawab, nah kita ingin memaksimumkan fungsi objektif, yaitu fungsi objektifnya Fx, Y sama dengan 2X tambah 5Y dengan kendala ini 3X tambah Y kurang dari sama dengan 15, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian, kita untuk membuat grafiknya tentukan dulu titik potongnya. Jadi kita buat menjadi persamaan 3x tambah y sama dengan 15. Untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan 15 sehingga didapat titik potongnya di sumbu y adalah 0,15. Untuk y sama dengan 0, 3x sama dengan 15, 15 bagi 3 maka didapat x-nya adalah 5. Nah, di titik potong di sumbu x adalah 5,0. Kemudian untuk yang pertidaksamaan yang kedua dibuat dulu menjadi persamaan. Untuk mencari titik potongnya yaitu x ditambah 2y sama dengan 10. Jika x sama dengan 0, maka 2y sama dengan 10. 10 bagi 2, maka Y didapat adalah 5. Jadi titik potong di sumbu Y adalah 0,5. Kemudian untuk Y sama dengan 0, X sama dengan 10, dan ditemukan titik potong di sumbu X adalah 10,0. Nah, kemudian setelah dapat titik potongnya, kita gambar garisnya. Kita gambar garisnya untuk yang persamaan garis yang pertama, 3X tambah Y sama dengan 15. Ini garisnya. Kan tadi ditemukan titik potong di sumbu X adalah 5,0. 5 untuk di sumbu Y 0,15, kita hubungkan garisnya. Kemudian untuk persamaan garis yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 10, ini garisnya. Karena tadi sudah ditemukan titik potongnya yaitu 10,0 di sumbu X dan 0,5 di sumbu Y, maka hubungkan garisnya didapat seperti ini. Kemudian untuk mengarsirnya kalian lakukan uji titik. Misalnya dipilih 0,0, tinggal substitusi atau masukkan ke pertidaksamaan. Gunakan pertidaksamaan semula, yaitu 3x tambah y kurang dari sama dengan 15. Kita masukkan 0,0, 3 kali 0 tambah 0 hasilnya 0. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 15? Benar. Nah, kalau benar, maka arah arsirannya ke arah 0,0. Arah 0,0 di sini. Nah, jadi arah arsirannya ke, kan untuk garisnya 3x tambah y kurang dari sama dengan 15 tadi dibuat ini. Nah, jadi arahnya ke sebelah kiri, ke arah 0,0. Nah, sebelah kiri. Kemudian untuk yang kedua, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, kita masukkan juga 0,0. Apakah benar? 0 kurang dari sama dengan 10? Benar. Nah, kalau benar, arah arsirannya ke arah 0,0. Yaitu ini, arah arsiran yang warna hijau. Arsiran yang warna hijau
ke arah 0,0. Nah, ini garisnya tadi. Nah, terus untuk yang kendala X lebih dari sama dengan 0, maka arah arsirannya ke sebelah kanan sumbu Y. Ini yang warna kuning sebelah kanan sumbu Y. Untuk Y lebih dari sama dengan 0 ke sebelah atas sumbu X yang warna pink ya. Kemudian setelah didapat setelah diarsir semuanya, nah kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaian. Ingat, daerah himpunan penyelesaian itu yang memenuhi semua arsiran. Nah, jadi coba kalian perhatikan gimana daerah yang memenuhi semua arsiran. Di sini kan. Nah, di sini terus kita beri nama setiap sudut atau pojoknya. Misalnya di sini A, sini B, sini C, sini D. Nah, setelah itu karena kita menggunakan metode garis selidik, maka kita akan membuat garis selidiknya. Garis selidiknya yaitu berupa AX ditambah BY sama dengan K. Karena tadi fungsi objektifnya adalah Fx sama dengan 2X tambah 5Y, maka garis selidiknya AX tambah BY-nya 2X tambah 5Y sesuai fungsi objektifnya tadi, kan 2X tambah 5Y. Kemudian untuk 10 ini misalnya adalah perkalian dari 2 kali 5 yaitu 10. Nah, kemudian untuk menggambarnya kita seperti tadi, kita tentukan titik potongnya. Untuk X sama dengan 0, maka 5Y sama dengan 10. Y-nya 10 bagi 5, 2. Didapat 0,2 di sumbu Y. Kemudian untuk Y sama dengan 0, 2X sama dengan 10. Jadi X-nya 10 bagi 2, 5. Didapat titik potong di sumbu X adalah 5,0. Kemudian kan tadi sudah kita temukan daerah himpunan penyelesaian di sini. Ini gambarnya yang untuk daerah himpunan penyelesaian saja Ibu beri warna, tidak semua arsiran. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya kan di sini. Terus, nah kita gambar garis selidiknya, kan tadi sudah ditemukan titik potongnya adalah di 5,0 dan 0,2. Kita hubungkan garisnya dan misalnya kita beri nama garis selidik ini adalah dengan nama garis K. Nah, garis K. Kemudian, nah kita kan untuk menentukan nilai maksimum, maka kita geser garisnya secara sejajar. Untuk lebih mudahnya gunakan dua buah penggaris ini ya, supaya kelihatan. Nah, ini kita geser garisnya. Karena kita mau mencari nilai maksimum, maka geser garis selidik secara sejajar ke arah kanan atau titik. Kita cari titik paling jauh dari daerah himpunan penyelesaian. Kan daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Karena kita mau mencari maksimum, maka titik paling jauh kita cari. Kita geser ke arah kanan. Kita geser secara sejajar supaya lebih mudahnya kita gunakan dua penggaris supaya tidak bergerak. Nah, kita temukan titik B. Tapi ada lagi titik A yang paling jauh belum tersentuh. Nah, jadi di titik A lah yang nilai maksimum. Nah, kalau kita mau mencari nilai minimum, maka garis ini geser ke bawah ke arah kiri. Nah, jadi di titik 0,0 yang minimum. Karena kita mencari maksimum, geser ke atas, titik yang paling jauh adalah yang maksimum. Nah, kita telah dapatkan titik A, yaitu nilai maksimumnya di titik A. Nah, setelah kita dapatkan bahwa nilai maksimumnya di titik A, maka kita masukkan titik A 0,5. Kan titik A 0,5 kita masukkan ke fungsi objektifnya Fx, Y sama dengan 2X tambah 5Y. Kita substitusi 0, 0-nya X, Y-nya 5, 2 kali 0 tambah 5 kali 5 didapatkan 25. Nah, jadi nilai maksimum dari fungsi objektif Fx, Y sama dengan 2X tambah 5Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan tersebut adalah 25 di titik A 0,5. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai minimum dari Z. Jadi fungsi objektif itu bisa juga di soal ditulis dengan Z, tidak hanya Fx, Y ya, bisa juga ditulis dengan Z. Sama dengan 3X tambah 6Y yang memenuhi syarat X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, 4X tambah Y lebih dari sama dengan 20, dan X tambah Y lebih dari sama dengan 10. Kemudian untuk menjawabnya sama seperti tadi, tapi ini kita mau mencari nilai minimum, jadi meminimumkan fungsi objektif. Z sama dengan 3X tambah 6Y dengan kendala X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, 4X tambah Y lebih dari sama dengan 20, X tambah Y lebih dari sama dengan 10. Kemudian
kita cari titik potongnya, dibuat menjadi persamaan dulu. 4x tambah y sama dengan 20, untuk x sama dengan 0, y sama dengan 20, untuk y sama dengan 0, 4x sama dengan 20, x-nya 20 bagi 4, 5. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang garis yang kedua, persamaan garis yang kedua, x tambah y sama dengan 10. Nah, ini kita buat jadi persamaan dulu. Untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan 10, didapat 0,10 di sumbu y. Kemudian untuk y sama dengan 0 di sumbu x, didapatkan x sama dengan 10, 10,0. Nah, kemudian kita buat garisnya. Nah, kita buat garisnya. Tadi kan didapat untuk yang pertama di titik di sumbu x 5 dan di sumbu y-nya 20. Nah, jadi kita hubungkan ini yang ini. Nah, ini untuk persamaan garis 4x tambah y sama dengan 20. Kemudian kita lakukan uji titik. Uji titik di 0,0. Tadi 4x tambah y lebih dari sama dengan 20. 4 kali 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 20. 0 lebih dari sama dengan 20. Benarkah 0 lebih dari sama dengan 20? Salah. Karena salah, maka arsirannya ke sebelah yang kanan, jangan ke sebelah 0,0. Nah, jadi arsirannya ini, tadi garisnya ini, jadi arsirannya ini. Nah, kemudian untuk yang satunya, yang x tambah y lebih dari sama dengan 10, kita substitusi 0,0, 0 tambah 0 lebih dari sama dengan 10. 0, apakah benar lebih dari sama dengan 10? Salah. Maka arsirannya ke sebelah kanan, ke sebelah yang bukan 0,0. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kendala x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, arah arsirannya untuk x lebih dari sama dengan 0 ke sebelah kanan sumbu x. Nah, untuk y lebih dari sama dengan 0 ke sebelah atas. Tadi ke sebelah kanan sumbu y ya, untuk x lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk y lebih dari sama dengan 0, arsirannya ke sebelah atas sumbu x. Nah, didapatkan, coba kalian perhatikan mana daerah yang memenuhi semua arsiran, yang memenuhi semua warna arsiran atau semua arsiran, yaitu di daerah sini. Nah, jadi kemudian kita namakan sudut-sudutnya atau pojok-pojoknya dengan nama A, B, C. Nah, kemudian sudah didapatkan daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu di sini. Kemudian kita karena menggunakan metode garis selidik, maka kita buat garis selidik AX tambah BY sama dengan K. Tadi kan fungsi objektifnya adalah 3X tambah 6Y. Kemudian untuk K-nya kita gunakan ini KPK-nya, KPK dari 3 dan 6. Kemudian untuk membuat garis selidik kita tentukan titik potongnya X sama dengan 0, 6Y sama dengan 6, Y sama dengan 1, untuk Y sama dengan 0, 3X sama dengan 6, X sama dengan 6 bagi 3, 2. Kemudian kita buat garisnya, garis merah ini. Kemudian misalnya kita namakan dengan garis K, kita hubungkan garisnya, sudah dibuat. Kemudian seperti tadi, geser secara sejajar. Karena kita mau mencari nilai minimum, maka nah ini karena DHP-nya ada di sini, maka karena nilai minimum kita cari titik yang paling dekat. Nah, titik yang paling dekat atau yang paling pertama kita temukan adalah titik C. Kalau kita mau mencari nilai maksimum, maka geser yang titik yang paling jauh. Titik yang paling jauh yaitu A. Karena kita mau cari nilai minimum, maka titik yang paling dekat, titik C. Nah, jadi didapat nilai minimum ada di titik C, 10,0. Kita substitusi atau masukkan ke fungsi objektif Z sama dengan 3X tambah 6Y, didapat 3 kali 10 tambah 6 kali 0, didapat 30. Jadi nilai minimum dari Z sama dengan 3X tambah 6Y yang memenuhi syarat tersebut adalah 30 di titik C, 10,0. Nah, semoga untuk materi kali ini dapat kalian pahami, dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.